pendengar yang budiman, bagaimana sebetulnya meraih romantis itu? Kiat-kiat, cara-cara agar pasangan suami istri itu lebih romantis. Di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama, panggilan dengan nama yang baik. Panggilan dengan nama-nama yang kesenangannya. Panggilan yang baik pada pasangan merupakan tuntunan, merupakan ajaran, merupakan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan hidup kita, tauladan dalam berumah tangga. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah. Nah, bagaimana sebetulnya Rasulullah SAW memanggil istrinya? Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dengan ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah delima. Kadang beliau juga memanggil dengan kata-kata ya Aish. Nah, sekarang timbul pertanyaan dalam jiwa kita, timbul pertanyaan dalam diri kita semuanya. Pernahkah kita memanggil pasangan kita dengan nama kesayangannya, nama kesusahannya? Atau justru kita malah seenaknya saja memanggil pasangan kita? Yang kedua, jangan ragu memberi pujian. Jangan bimbang ketika kita memberikan pujian pada pasangan kita masing-masing. Pujian seorang terhadap pasangan hidupnya ini memberikan suasana yang hidup, memberikan suasana kasih sayang, memberikan suasana romantis dalam rumah tangga. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya jika suami atau istri senantiasa memberi pujian kepada pasangannya. Meskipun dalam kebaikan yang sifatnya sepele misalnya. Misalkan sang suami meminta tolong kepada sang istri untuk mengambilkan air minum. Kemudian kata sang suami, jazakillah khair, wahai istriku tercinta. Jazakillah khair. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepadamu, wahai istriku tercinta. Ada jazakillah khair, si cantik. Ini kan sebetulnya suatu yang ringan, suatu yang remeh, ya. Tapi ketika kita ingin memberikan pujian tersebut, nampaknya ada keraguan dalam hati kita, ada kebimbangan dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, hapuslah, sirnakanlah kebimbangan-kebimbangan, hapuslah keraguan-keraguan. Dengan demikian, ketika misalkan seorang istri telah dibantu oleh suaminya, istrinya dalam keadaan kecapean misalkan, mengurus anaknya yang sedang dalam keadaan sakit, sehingga istrinya menggendong anaknya dimulai dari pagi hari sampai sore hari. Ketika suaminya datang, kemudian istri mengatakan kepada suaminya, di gantiannya ngomong gitu kan. Setelah suaminya ngomong, mengasuh anaknya kesana kemari, maka sang istri pun memberikan pujian kepada suaminya. Jazakallahu khairan katsiran, duhai pangeranku. Nah, misalnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan, baik pangeranku, gitu ya. Ini Masya Allah, subhanallah. Kan tapi sekali lagi, terkadang kita malu untuk mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ini. Padahal bukan tempatnya malu seperti ini. Bukan tempatnya sekali, bukan tempat. Kenapa, Pak? Karena sudah halal antara suami dengan istri. Mau melakukan apa saja halal, selagi sesuai dengan batasan-batasan syariat. Mengucapkan apa saja, ucapan-ucapan berupa pujian-pujian, berupa sanjungan-sanjungan, itu halal. Beda antara seorang wanita pada pria atau pria pada wanita yang belum terjalin dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan. Yang ketiga, buanglah kebiasaan buruk. Salah satu pembunuh karakter keromantisan adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali muncul karena kebiasaan buruk, karena akhlak-akhlak yang buruk suami kepada istrinya. Misalkan suami mudah memukul,
suami mudah memaki. Betapa banyak gara-gara permasalahan yang sifatnya sepele, gara-gara permasalahan yang sifatnya remeh, suami melototi istri dengan sadis. Bahkan suami membentak istrinya atau mengeluarkan kata-kata keji atau mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini seringkali memupus keromantisan, menghilangkan keromantisan antara suami istri atau antara anggota keluarga. Para pendengar, begitu juga sikap mengolok-ngolok antara pasangan. Ya, misalkan istri mengolok-ngolok suaminya, mentang-mentang istri berasal dari status keluarga yang memang memiliki strata yang tinggi, penghasilan yang tinggi, keturunan yang bagus, kemudian sementara suaminya biasa-biasa saja, sehingga istri mengolok-olok suami, mengungkit-ungkit nasab suami. Nah, ketika adanya seperti ini, maka bumbu keromantisan semakin hari semakin hilang, bahkan semakin pudar, dan sangat membahayakan sekali tentang hubungan keluarga antara pasangan suami istri. Yang keempat, berikanlah perhatian yang spesial. Keromantisan akan tumbuh, keromantisan akan muncul, keromantisan akan berkembang apabila masing-masing suami istri memberikan perhatian yang spesial kepada pasangannya. Contoh misalkan sang istri membuatkan minuman kesukaan suami. Misalkan suami pagi-pagi sukanya ngopi ya, misalkan bikinlah kopi gitu ya. Atau misalkan suami biasanya sore-sore senangnya ubi goreng atau pisang goreng gitu kan, ya bikinlah seperti itu. Itu pula suami terhadap istri, berikanlah perhatian-perhatian yang spesial. Misalkan ketika istri ternyata dalam keadaan kecapean, atau ketika istri dalam keadaan sakit badan, panas, ya, maka jangan segan-segan suami memberikan pertolongan pertama. Apa pertolongan pertama? Ya suami memijat istri, gitu kan. Sepertinya memang cangguh, sepertinya hal yang janggal seorang suami memijat pada istrinya. Biasanya kan istri memijat kepada suaminya. Tapi kejanggalan yang ada pada umum masyarakat kita sirnakan, hapuskan. Kenapa demikian? Karena ketika seorang suami memijat pada istri, ini perkara yang halal, perkara yang diperbolehkan dalam syariat Islam, dan perkara yang menciptakan hubungan harmonis, romantis. Apalagi misalkan seorang istri dalam keadaan hamil. Seorang istri dalam keadaan hamil ini, suami hendaknya memberikan perhatian yang lebih. Karena di saat hamil, keadaan kondisi badan terasa lemah. Sering mual-mual, sering muntah-muntah. Kemudian emosi mudah meluap-luap. Dari sini suami hendaknya memberikan perhatian lebih. Suami memberikan kesabaran ekstra kepada istri, memberikan perhatian yang spesial. Agar apa? Agar keutuhan bahtera rumah tangga itu tetap ada, tetap terjaga, ya. Dan suami hendaknya memahami, mengerti kondisi-kondisi di saat istri dalam keadaan hamil itu kondisinya bagaimana. Karena banyak sekali sekarang suami-suami yang kurang perhatian ketika istri dalam keadaan hamil. Sehingga misalkan istri dalam keadaan hamil meminta nasi padang kah misalkan gitu ya, sampai berminggu-minggu tidak beli nasi padang gitu kan, padahal memang pengen banget, istilahnya nyidam gitu kan. Nah, ini sebetulnya salah satu faktor menyebabkan kerenggangan hubungan antara pasutri. Yang kelima, memberi hadiah. Para pendengar, sering-seringlah memberikan hadiah pada pasangan kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan hadiah, itu akan memupuk cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, tahabu.
hendaklah kalian saling memberi hadiah, saya kalian akan saling mencintai. Para pendengar yang budiman, jangan selalu berpikir bahwa hadiah itu harus selalu yang menawan, selalu yang mahal, selalu yang wah. Misalkan perhiasan emas, berlian. Jangan berpikir begitu. Barangkali sebuah jilbab Islami misalkan, atau cadar, memberikan kesan pada pasangan kita. Atau bisa juga misalkan membelikan kesukaan pasangan kita. Seperti misalkan seorang suami ketika pulang dari safar bepergian, atau pulang dari dakwah, atau pulang dari bekerja misalkan, suatu waktu bawalah oleh-oleh kesukaan istri. Ya biasanya kan kalau istri itu rata-rata itu sukanya yang pedas-pedas ya. Ya bakso misalkan, atau empe-empe misalkan, atau apa saja gitu kan. Jika membawa oleh-oleh, tentunya itu istri akan berbunga-bunga, istri akan bahagia. Begitu pula istri kepada para suami. Berikan hadiah, meskipun hadiah yang sifatnya sepele, hadiah yang sifatnya ringan. Wallahu a'lam bishawab.